Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Anissa Naima dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 5. Di sini, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai awal masuknya Jepang ke Indonesia, terutama pada bagian tujuan dan juga strateginya. Jepang datang ke Indonesia itu pertama kali pada tanggal 11 Januari 1942 melalui Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, tujuan Jepang datang ke Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menaklukkan wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan karet. Jadi, Hindia Belanda atau nama Indonesia pada saat itu tuh merupakan target utama penyerangan Jepang. Karena Jepang itu ingin mendapatkan wilayah yang kaya akan sumber daya alamnya yang dapat membantu sebagai bahan bakar peralatan perang Jepang. Oleh karena itu, serangan awal Jepang ditujukan terhadap pusat pertambangan minyak yang ada di Kalimantan dan di Sumatera. Selain untuk mendapatkan sumber daya alamnya, Jepang juga ingin menguasai Indonesia sebagai pasar untuk menjual produksi Jepang. Karena apabila Indonesia telah dikuasai oleh Jepang, otomatis Indonesia akan lebih banyak melakukan transaksi jual beli kepada produksi dari Jepang, sehingga Jepang akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Jepang juga ingin menguasai Indonesia itu karena mereka itu ingin mendapatkan tenaga kerja untuk membantu upaya perang mereka, terutama pada upaya pembangunan bunker dan juga jalur kereta api untuk mempermudah pergerakan pasukan Jepang. Nah, untuk merekrut tenaga kerja ini, Jepang itu mendirikan suatu organisasi yang bernama PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat pada tanggal 16 April 1943. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1944, Putra itu digantikan oleh Jawa Hokokai. Tugasnya adalah menggalang dukungan terhadap pendudukan Jepang dan juga untuk merekrut pekerja agar membantu perang Jepang. Beberapa pekerja yang direkrut ini dikirim untuk kerja paksa sebagai romusa. Nah, kerja paksa sebagai romusa itu kan sangat berat, yang dapat mengakibatkan beberapa orang itu tewas akibat kekejaman Jepang ini. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sebelum dijajah oleh Jepang, kita itu sudah terlebih dahulu dijajah oleh Belanda kan. Nah, lalu bagaimana sih strategi yang Jepang lakukan agar mendapatkan Indonesia dari tangan Belanda itu? Yang pertama adalah menggunakan pesawat tempur yang berbasis kapal induk agar pesawat tempur itu menjadi lebih cepat. Nah, agar akhirnya Jepang itu dapat sampai ke Indonesia, mereka itu harus menyerang beberapa wilayah terlebih dahulu. Nah, kecepatan Jepang dalam menaklukkan wilayah-wilayah itu tuh didukung oleh penggunaan kapal induk. Karena penggunaan kapal induk ini dapat menyerang jarak yang lebih jauh dan juga kecepatannya itu lebih besar dibandingkan dengan kapal-kapal atau pesawat-pesawat tempur lainnya. Oleh karena itu, Jepang itu dapat dengan mudah menghancurkan armada laut Inggris dan Belanda yang ada di Asia Tenggara. Nah, strategi yang kedua adalah melakukan propaganda untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Sebelumnya, propaganda itu apa sih? Jadi, propaganda itu adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi suatu masyarakat atau sekelompok orang. Salah satu contohnya itu ialah Jepang mempropagandakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari tangan bangsa-bangsa Barat. Dan Jepang juga itu berkata bahwa mereka itu akan memajukan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia itu menganggap Jepang sebagai saudara tua yang diharapkan dapat membebaskan mereka dari penjajahan Belanda di Indonesia. Propaganda Jepang juga menggambarkan pasukan Jepang itu sebagai pembebas dan sebagai cahaya, pelindung, dan pemimpin Asia. Karena itulah masyarakat Indonesia itu memiliki pandangan yang bagus terhadap Jepang dan mereka itu menyambut dengan baik kehadiran Jepang. Strategi yang ketiga adalah membebaskan para tokoh nasional yang ditahan oleh Belanda dan juga memberikan posisi pada pemerintahan Indonesia. Pasukan pendudukan Jepang mendorong gerakan nasionalis dan juga merekrut pemimpin nasionalis Indonesia yaitu Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan juga Kiai Haji Mas Mansur untuk mendapatkan atau untuk menggalang dukungan dari para rakyat Indonesia. Nah, itulah propaganda yang dilakukan oleh Jepang terhadap Indonesia.
Nah, itulah tujuan dan juga strategi-strategi yang dilakukan oleh Jepang agar bisa sampai ke Indonesia. Untuk materi-materi awal masuknya Jepang ke Indonesia yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman sekelompok saya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang bisa dipahami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.